kerucut ya. Kalau mau saya potongkan irisan kerucut dengan bidang dipotongnya seperti ini, maka saya akan mendapatkan suatu lingkaran di dalamnya nih. Jadi perpotongan antara irisan kerucut dengan bidang. Nah, kalau bentuk perpotongannya seperti ini, maka saya akan mendapatkan elips nih. Kemudian kalau saya potongkan seperti ini, saya akan mendapatkan parabola. Kalau dipotongkan seperti ini, saya akan dapat hiperbola. Nanti materi berkaitan dengan elips, hiperbola, ya, kemudian bola itu nanti akan dibawakan oleh Bu ini ya, Bu Mimi. Baik, sekarang kita lihat definisi dari parabola. Karena dari definisi ini nanti kita bisa membuat rumus parabola itu bagaimana gitu. Tapi yang pertama kita lihat melukisnya juga, melukis parabola. Ketika saya melukis parabola pun juga dasarnya dari definisi parabola ini. Jadi parabola adalah himpunan titik-titik dengan jarak ke titik fokus dan garis direktif yang sama. Sekarang kita lihat ya. Maaf Ibu, suaranya nggak kedengeran Ibu. Kita lihat ya. Parabola adalah himpunan titik-titik dengan jarak yang sama ke ke titik fokus dan juga garis direktrix. Berarti kalau saya ngambil titik A di sini, berarti jarak titik A ke fokus sama dengan jarak titik A ke garis direktrix. Yang ini nih garis direktrixnya. Ya, ini garis direktrixnya. Sekarang kita lihat kenapa sih X-nya garis direktrix persamaannya X sama dengan min P. Kita lihat, ini jarak, ini kan titik puncak nih ini yang P. Jadi jarak P ke fokus sama dengan jarak P ke garis direktrix. Berarti kalau di sini koordinatnya untuk fokus P,0, berarti panjangnya kan harus sama ya, ini panjangnya P kan. Yang ini panjangnya juga P. Yang ini juga panjangnya P ya. Berarti kita lihat, berarti absisnya ini
di X sama dengan min P. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menggambarkan parabola. Cara menggambarkan parabola kita lihat. Kita pakai definisi yang tadi ya. Himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama ke fokus dan jarak yang sama ke garis direktif. Pertama saya ambil jangka. Jangkanya pusatnya di sini nih. Nah, kemudian saya bikin ini. Bikin busur. Bikin busur. Tuh. Sudah bikin busur. Jangkanya jangan dirubah. Saya ngambil pusatnya di sini. Jangan dirubah ya. Kemudian saya buat busur juga, tapi motong sumbu X. Nah, udah, saya dapat titik di sini nih. Nah, Mbak setelah itu buat garis. Nah, sini. Nah, dapat nih titiknya. Nah, saya dapat satu. Nah, ulang lagi ya. Ulang lagi. Saya buat eh, ambil jangka, kemudian pusatnya di sini. Saya buat busur. Ini busurnya ini. Busur. Kemudian lebar jangkanya tadi jangan dirubah. Saya dari pusat yang ini nih, titik S. Kemudian saya buat busur, memotong sumbu X. Ini dia busurnya. Yang ini. Kemudian dari sini, dari titik yang sudah tadi dapat titik potong dengan sumbu X, saya tarik ke atas. Nah, saya dapat titik potongnya. Nah, dengan cara yang sama dilakukan, tapi lebar jangkanya juga diubah-ubah. Dirubah ya. Lebar jangkanya dirubah. Ini tadi yang saya sampaikan bikin garisnya. Ya. Nggak dapat titik A1, A2 ya. Kemudian dengan cara yang sama, bikin B1, B2, C1, C2, ambil D1 dan D2. Gitu. Dapat juga D1 dan D2. Kemudian titik-titik ini dihubungkan. Titik-titik ini dihubungkan, maka kamu dapat parabola. Nanti bisa dipraktekkan ya. Bisa dipraktekkan ya sendiri. Nah, lagi ya. Ambil jangka, kemudian bikin busur ke atas ke bawah, kemudian lebar jangka jangan diubah, bikin lagi busur dengan pusatnya di S, ya. Tentu pada waktu di awal kita sudah menentukan F dulu ya. F-nya P,0, S-nya min P,0. Kita udah bikin dulu ini. Pusatnya juga di sini tengah-tengah. Jadi sudah menentukan fokus, sudah menentukan pusat, dan sudah menentukan garis direktrix. Kemudian tadi lebar jangkanya jangan diubah. Saya bikin busur, memotong sumbu X. Kemudian dari motong sumbu X, saya ambil buat garis. Tegak lurus melalui titik potong busur dengan sumbu X, tarik ke atas. Maka saya akan dapat titik A1 dan A2. Nah, dengan cara yang sama, bikin untuk B1 dan B2, C1 dan C2, D1 dan D2. Dihubungkan, dapat parabola. Nah, ya. Berikutnya ini saya punya parabola. Pusatnya itu di 0,0, fokusnya P,0. Ya. Maka persamaan garis direktriksnya itu X sama dengan min P. Itu maka persamaan parabolanya itu Y kuadrat sama dengan 4PX. Ulang lagi ya. Ini saya punya parabola, bentuknya Y kuadrat sama dengan 4PX. Berarti kalau gitu fokusnya berapa? Fokusnya di, ini diapalin nanti ya akhirnya ya. Fokusnya di P,0, persamaan garis direktriksnya min P, pusatnya di 0,0. Ulang lagi ya.
persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 4px, dia memiliki fokus P,0, garis direktriknya min P, dan pusatnya di 0,0. Nah, sekarang kita bangun nih. Tadi dikatakan bahwa berdasarkan definisi parabola, jarak titik A ke F itu sama dengan jarak titik A ke garis direktriks ya. Sekarang gitu, berarti ini AT nih ya. AT sama dengan panjang AT sama dengan panjang AF ya. Panjang AT, lihat aja nih koordinatnya di sini. Kita lihat ya koordinatnya T itu berapa. Jadi dari sini kemari ya 0 ya. Berarti koordinat T di sini kita tahu dong. Ini. P-nya apa? Min P. Jadi kita bisa cari panjang AT ya. Koordinat titik A-nya ada X0, Y0. Koordinat AF, F-nya ada P,0. Berarti kita bisa cari panjang AF ya. Nah, pakai jarak antara dua titik. Pakai jarak antara dua titik. Tuh, seperti ini. Kemudian dikuadratkan, disederhanakan, maka saya dapat persamaan ini nih. Akhirnya Y kuadrat sama dengan 4px0. Karena ininya apa namanya A-nya ini sembarang ya. Jadi secara umum bisa saya sampaikan persamaan parabola dengan pusat 0,0, garis direktriknya Y sama dengan min P, F-nya 0, P,0 itu Y kuadrat sama dengan 4px. Ya. Nah, kita dapat parabolanya tadi yang ini ya. Ini ya tadi ya yang kita turunkan parabolanya yang ini. Dia menghadap ke sana ya. Sekarang bagaimana kalau parabolanya menghadap ke sana? Berarti fokusnya tinggal kita pindahkan ya, transformasi. Fokusnya min P,0, pusatnya di 0,0, garis direktriknya sama dengan P. Loh, pusatnya tetap ya, pusatnya di 0,0. Persamaan garis direktriksnya ini jadi Y kuadrat sama dengan min 4px. Nah, kita lihat lagi. Bisa saja parabolanya bisa menghadap sana ya. Yang satu lagi parabolanya menghadap ke sana. Pusatnya 0,0 ya. Fokusnya jadi 0,p ya. Persamaan direktriksnya Y sama dengan min P. Nah, persamaan parabolanya kita lihat. Jadi X kuadrat sama dengan 4P. Kita lihat lagi ya. Yang ini pusatnya 0,0. Fokusnya 0, min P. Y-nya sama dengan P. Menghadap ke bawah. Ini Y kuadrat, X kuadrat sama dengan min 4P. Oke ya. Sekarang kita lihat lagi. Tapi bisa juga memungkinkan kita ya. Nanti pusatnya tidak di 0,0. Bisa juga pusatnya di A, B. Nanti kita transformasikan aja. Nah, sekarang ini saya punya parabola. Parabola. Kemudian saya bikin garis singgung. Garis singgung parabola ini guys ya. Ya, garis singgung parabola. Dia menyinggung di titik P. Kemudian saya buat garis yang tegak lurus dengan garis singgung parabola. Ini dia garis Q. Nah, kamu waktu di kalkulus pernah diajarin nih garis normal, ya kan? Jadi garis normal, G ini dinamakan garis normal. Jadi garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung, garis yang melalui titik singgung dan tegak lurus dengan garis singgung. Itu garis normal.
Yang punya garis normal nih. Terus kamu juga punya yang namanya lactus rectum. Saya punya parabola, dia ada fokus, ini titik fokusnya. Ya. Kemudian saya buat garis yang melalui fokus tegak lurus sumbu X. Nih. Maka dia memotong di titik A dan titik B. Nih. Potong di titik A dan titik B. Maka AB ini dinamakan lactus rectum. AB dinamakan lactus rectum. Terus, udah ya. Ini ada fokus. Saya tarik garis, memotong parabola di titik A dan B, maka AB itu adalah latus, latus rectum atau tali busur AB. Kita latihan soal dulu ya. Ini tentukan persamaan parabola dengan puncaknya 0,0, garis direktifnya Y sama dengan Y plus 5 sama dengan 0. Nah, kita lihat ya. Ini berarti Y-nya sama dengan min 5. Iya, ini garis direktif. Berarti kalau gitu tadi kan garis direktifnya min P ya. Berarti ini P ya. P. Nih P-nya. Ini salah. P-nya sama dengan 5. Salah. Tuh. Rumus persamaan parabolanya Y kuadrat sama dengan 4PX. Ini 4. Ini jadiin 5. Saking X. Y sama dengan 20X. Sebentar ya. Sekarang kita lihat lagi. Untuk contoh 2, buktikan panjang tali busur. Nih, buktikan panjang tali busur, panjang tali setengah tali busur. Berarti yang tadi ini ya, kan tali busur, ini panjang tali busur. Ini tali busur, AB tali busur. Kalau setengah tali busur berarti separuhnya ini ya, panjangnya, separuhnya ini. Yang melalui titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu parabola Y sama dengan 2PX sama dengan 2 kali panjang parameter.
Saya bilang kayak ketahui webinar yang itu ya terus digital nih. Mesti daftar terus nggak dapet itunya ya, password dan sebagainya ya. Nggak tahu ya, bisa nih. Lu ada Pak Irfan, ternyata itu pasti dapat. Irfan, dia masalah artikel ya. Jangan. Jadi nanti kalau jam 3 ya, aku ngejar dulu ya. Tidak. Oh ya, bilang aku bilang nggak apa-apa. Sekarang aku nyusul nih. Nah, kita lihat aja Mbak. Sebenarnya kalau kita lihat nih, pakai graf, pakai logika ya. Nah, ini kan, ini garisnya, bentar ya. Ini X sama dengan P ya. Paham nggak ini sama dengan P? Ini kan fokusnya F, P,0 ya. Berarti jarak kemari X, P. Nah, kalau gitu, jadi nanti X, P dipotongkan dengan parabola ya. Ya, itu logikanya ya. Oke, lihat sekarang. Parabola dengan persamaan Y kuadrat sama dengan 4. Px fokusnya ini. Nah, garis yang melalui melalui fokus P,0 dan tegak lurus dengan sumbu apa namanya sumbu X, maaf tadi saya salah ya. Salah ya, bukan Y ya. Salah ini. Ya, X sama dengan P kan betul ya. Nah, saya punya garisnya X sama dengan P. Nah, kemudian tadi saya bilang kan berpotongan dia ya. Berpotongan. Berpotongan berarti kita potongkan aja kan. Kalau kita potongkan berarti artinya kita substitusikan ya. X sama dengan P ke Y kuadrat sama dengan 4PX. Kita masukkan gitu. Nah, saya dapat Y-nya sama dengan plus minus 2P. Jadi kalau kita lihat, ini, berarti titik A-nya ini sama dengan berapa? Oh, panjangnya kemana tadi P ya? P sama 2P ya. Yang ini B, P, min 2P ya. Artinya apa kalau begitu? Berarti dari sini kemari 2P ya. Nah, dari sini kemari juga 2P kan. Tadi kalian minta dibuktikan. Buktikan bahwa panjang setengah tali busur. Panjang setengah tali busur kan setengahnya AB. Dia setengah AB kan, setengah panjang setengah tali busur. Setengah AB berarti sama dengan 2. Terbukti ya. Berarti setengah panjang tali busur sama dengan 2 kali panjang parameter. Paham nggak ini? Sederhana. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kalau punya parabola. Parabolanya pusatnya itu nggak di 0,0, tapi pusatnya itu di A, B nih. Fokusnya berarti kalau begitu kan, kalau ini berarti dari fokus, dari pusat kan berarti dia transformasi kemari ke A, gitu ya. Dia transformasi ke atas B ya, gitu ya. Berarti A, B. Jadi kalau gitu fokusnya tinggal juga bergerak ya, digeser. Ini tadinya P,0 berarti P tambah A, ini 0 tambah B. Jadi kalau dia pusatnya di A, B, fokusnya jadi P tambah A, B. Persamaan parabolanya jadi seperti ini. Y min B kuadrat sama dengan 4P buka kurung X min A.
Ini menghadap sana ya. Dan kita lihat. Oh, dia menghadap ke atas. Sama kayak yang tadi ya, tinggal digeser aja. Fokus, kalau dia pusatnya di A, B, pusatnya itu P plus A, B. Nah, tapi persamaan parabolanya X min A kuadrat. Iya, 4P Y min B. Fokusnya salah nih saya nih. Kan ini kalau nggak salah 0, P ya. Jadi sini A, ini P plus B. Nah, kan dia fokusnya 0, P, berarti 0-nya tambah A, P-nya tambah B. Garis direktifnya min P tambah B. Oke ya. Sekarang saya ambil persamaan garis singgung parabola. Udah kan ya, sama dengan lingkaran sih ini cara apa membuktikannya. Ini ada persamaan garis singgung di suatu titik pada parabola. Gitu. Ini persamaan garis singgung di suatu titik pada parabola, titiknya itu A, X1, Y1, berarti Y1 sama dengan 2P, buka kurung X plus 1. Ini mudah sekali nih menghafalkannya. Ini kan begini ya bentuknya ya. Y kuadrat sama dengan 4PX. Itu. Berarti ini jadi Y1 ya. Kemudian ini jadi X tambah X1, ini berubah jadi bagi 2. Buktinya, idenya yang diambil, saya persamaan garis yang melalui titik. Kan ada ya, rumus persamaan garis dengan melalui titik dengan gradien M. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nanti kita mencari yang belum kita ketahui. Nyari. Berarti saya punya X sama dengan Y min Y1 tambah M X1 dibagi M. Ya. Sekarang saya substitusikan nih X-nya ini ke persamaan parabola karena dia kan memotong. Karena dia menyinggung gitu. Saya substitusikan. Ini dia. Bisa saya ganti. Disederhanakan. Nah, ini bentuknya persamaan kuadrat nih, Mbak. Ini idenya bagus banget di sini, Mbak. Kalau persamaan kuadrat, berarti kan saya di sini kan ini dalam bentuk Y kuadrat. Berarti dia punya akar-akar Y1 tambah Y1 dan Y2 ya. Akar-akar. Kita punya sifat-sifat akar-akar persamaan kuadrat. Sifat Y1 tambah Y2. Rumusnya apa? Min B per A ya. Masih ingat kan? Ya sudah. Min B-nya itu PY nih. Jadi 4P. A-nya M. Ini dia. Kalau dia menyinggung, dia kan di sini mengatakan menyinggung. Kalau begini berarti kan Y1 dan Y2-nya berbeda. Kalau dia menyinggung berarti Y1 sama dengan Y2 ya. Maka kalau dia sama dengan, ini jadi 2Y1. Kan Y1 sama dengan Y2. Itu 4P per M. 2Y1 jadi 2P per M. M-nya saya dapat 2P per Y1. Nah, tinggal disubstitusikan M-nya kemari nih. Nah, sudah saya misalkan. Ini saya substitusikan ya. Nah, disederhanakan. Sekarang kita lihat titik A, X1, Y1 pada parabola. Berarti Y1 kuadrat ditambah 4P X. Dah. Nah, Y kuadrat ini diganti nih sama saya. Tidak disubstitusikan nama kita. Ini ya, P kuadrat. Yang ini diganti nih. Saya ganti, dapat ini. Sederhananya. Jadi persamaan garis singgung, Y kuadrat sama dengan 4PX. Persamaan garis singgung parabola,
Y kuadrat sama dengan 4px di titik A x1, y1 ini. Y1 sama dengan 2p buka kurung x plus x1. Ya. Contoh. Contoh, tentukan persamaan parabola yang puncaknya di sini nih. Nah, kalau parabola puncaknya di sini, kita tahu ya, berarti kalau puncaknya sini, y kuadratnya sama dengan 4px ya. Tuh, dari yang diketahui. Di persamaan parabola dengan puncaknya 0,0 dan dia menyinggung sumbu y, bisa saja kan? Ini parabola menyinggung sumbu y. Nah, ini nih. Nah, berarti persamaannya ini ya. Y kuadrat sama dengan 4px. Nih sudah. Nah, dan menyinggung garis X min Y tambah 1 sama dengan 0. Kalau dia menyinggung, berarti dipotongkan aja sama parabolanya. Karena dalam hal ini P-nya kan belum tahu. Ya. Karena dipotongkan, maka persamaan garis X min Y tambah 1 itu saya ubah menjadi X sama dengan Y min 1. Nah, kemudian disubstitusikan ke persamaan parabola. Yang ke persamaan 1 nih, masuk di sini. Nah, sekarang ganti nih X-nya dengan ya. Disederhanakan dapat persamaan kuadrat nih. Tapi kan garis menyinggung. Kalau menyinggung berarti D sama dengan 0 ya. Ya, B kuadrat min 4AC. Nah, disederhanakan dapatnya ini. Jadi 16P buka kurung P min 1 sama dengan 0. P1-nya 0, P2-nya min 1. 0 kan nggak mungkin ya. Berarti P1 yang berlaku yang ini ya. Satu tinggal disubstitusi. Y kuadrat sama dengan 4px. Sekarang kita lihat persamaan garis singgung parabola dengan gradien M. Kita lihat dulu ini persamaan garis singgung dengan gradien M. Maka saya dapat ini. Y kuadrat sama dengan mx tambah n. Udah. Nah, sekarang gradien M-nya ada kan? Yang tidak ada adalah N. Nanti kita cari ini. Ya, kita cari N. Karena dia merupakan garis singgung, berarti persamaan garis yang ini yang sudah kita misalkan, disubstitusikan ke Y kuadrat sama dengan 4px. Substitusiin ya. Nah, setelah substitusiin, disubstitusikan. Nih. Substitusikan dapat persamaan kuadrat. Dia menyinggung. Kalau menyinggung, syaratnya diskriminan sama dengan 0 kan? Diskriminan sama dengan. Dapat ini nih. Nah, diskriminan sama dengan 0. Jadi, ya, kemudian udah itu kita cari N, karena N-nya yang mau dicari. Saya dapat N sama dengan P per N. Substitusikan ke garis Y sama dengan MX plus N. Maka persamaannya jadi seperti ini. Jadi persamaan garis singgung parabola, Y kuadrat sama dengan 4px dengan gradien M itu sama dengan Y sama dengan MX tambah P per N. Nah, contoh ya. Yang ditanya garis normal. Jadi tentukan persamaan garis normal. Dia sejajar dengan garis Y sama dengan X sama dengan Y. Ada parabola ini. Kalau dia sejajar, ini kan tanya persamaan garis normal. Ini kan garis, katakanlah dia garis G ya. Garis G, Y sama dengan X, maka gradien garis G-nya sama dengan 1. Ya. Garis normal itu sejajar dengan garis G. Maka sama ya gradiennya. Jadi gradiennya juga sama dengan gradien garis G sama dengan 1.
Nah, saya sudah dapat gradiennya nih. Mau cari persamaan garis normal, udah dapat gradiennya, tapi yang belum saya dapat titiknya. Nah, untuk dapat titiknya berarti saya harus nyari garis singgung, ya. Jadi garis singgung kan tegak lurus dengan garis normal. Maka persamaan garis singgungnya itu sama dengan -1. Ya, karena saling tegak lurus kan. Sama dengan min/mg sama dengan -1. Nah, persamaan gradien, persamaan garis singgung bukan persamaan gradien. Persamaan garis singgung parabola dengan gradiennya sama dengan -1. Kan tadi ada Y sama dengan mx. Nah, P per M. Udah masukin kan? P-nya 4 ya, P-nya 2 ya. P-nya 2 nih di sini. Oke. Dapat nih. Hitung. Dapatnya seperti ini. Tinggal gantikan ininya. Yang 1. Ininya 2 ya. Nah, kita perlu titik. Titik singgung. Jadi kita potongkan garis singgung ke persamaan parabola. Substitusi ya. Si dapat nih disederhanain. X1 X2-nya sama dengan 2. Nah, titik singgungnya di X sama dengan 2. Y-nya berapa? Tinggal disubstitusiin ke garis yang ini ya. Garis singgung. Diganti -2 dapat 4. Jadi koordinat titik singgungnya ini. Nah, kita mau cari persamaan garis normal kan? Ini gradiennya ada, ini gradiennya. Ini titiknya. Jadi persamaan garis normal dengan gradiennya -1 melalui titik 2, -4. Nah, dapat ini. Ya, Misi Bu, selesai. Ya, enggak. eh, ma- maaf motong mau bertanya. Mungkin yang saya kurang jelas dari contoh soal tadi, mengapa P-nya bisa 2 ya Ibu? Mengapa nilai P-nya bisa 2? Mungkin itu yang saya B, kurang jelas apa Ibu. sih? Apanya yang belum jelas? B-nya bisa 2. P-nya bisa, P-nya sama dengan 2 tadi. Kan ini yang ini ya. Ini loh. Ini kan Y kuadrat sama dengan 8X. Lihat yang ini ya, kok yang saya beri kotak ya. Ini Y kuadrat sama dengan 4PX kan. Ini sama ini sama. Berarti P-nya berapa? Bintang. P-nya 2 Ibu. Ya sudah. Tuh. Sudah? Sudah jelas 8X. Ibu, terima kasih. Nah, baik. Sekarang persamaan garis polar. Persamaan garis polar parabola yang ditarik melalui titik X1, Y1 yang ada di luar lingkaran. Nah, kemarin saya juga udah jelasin persamaan garis polar ya. Ini ada parabola, ini ada titik T. Saya tarik garis singgung, ini garis singgung yang pertama. Yes, yang pertama ya. Ini garis singgung yang kedua. Ditarik dapat titik singgungnya nih. Dan yang kemudian dari titik, katakanlah titik singgungnya A dan B ya. Sudah ya, di sini ada B. Kemudian digabungkan titik A dan B. Maka saya dapat garis AB. Garis AB ini namanya garis polar.
Kemarin saya sudah jelaskan waktu di parabola, di lingkaran. Nah, persamaan garis polarnya seperti ini. Samaannya mirip ya dengan garis singgung. Tapi X1, Y1-nya ada di luar parabola. Tapi kalau garis singgung, titik singgung dia. Berarti pada parabola. Ya. Buktikannya juga sama. Sama buktikan di parabola. Di lingkaran. Sambil lihat ini ya. Ini ada persamaan garis singgung di singgung parabola Y kuadrat sama dengan 4px di titik A. Ini XA, YA. Itu jadi YA 2P X tambah XA, ya kan? Persamaan garis singgung yang pertama. Kemudian titik A-nya ini pada garis singgung. Kalau dia pada garis singgung, atau titik, maaf, bukan titik A-nya, tapi titik T, X1, Y1 kan pada garis singgung. Tinggal kamu substitusikan nih. Persamaan satu ya. Kemudian mau cari persamaan garis singgung yang kedua. Jadi persamaan garis singgung yang melalui titik B. Nih, persamaan garis singgungnya. YB ditambah 2P buka kurung X tambah XB. Nah, titik TX1, Y1 pada garis singgung. Berarti tinggal disubstitusikan. Nah, cek persamaan 1 dan persamaan 2. Yang sama mana gitu. Yang sama apanya? Yang sama ininya ya. Y1. Yang sama Y1-nya ya. Nah, Y1-nya. Nih, X1-nya. Yang beda di XA ya. Yang beda di XA dengan XB. Berarti kan titik A dan B ini pada garis apa? Y1. Y1Y sama dengan 2P buka kurung X1 tambah X. Nah, kita lihat nih. Kan ini XA, ini XB ya. Ini YA, YB, ini XA, ini XB. Berarti garis titik A dan B itu dilalui oleh garis yang ini. Lihat karakteristiknya. Maka garis ini ya merupakan garis polar. Cara buktiinnya sama ya. Nah, ini harusnya kamu bisa nih. Tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat sama dengan 8X yang melalui titik T min 2,3. Ini pernah nih saya kasih soal untuk lingkaran. Ini tanyanya tentukan persamaan garis singgung. Berarti kalau gitu saya harus cari titik singgung. Karena dia nggak ada titik singgungnya. Karena titik T 2,3 ini adalah titik di luar parabola. Oke ya. Berarti kalau begitu, lihat dulu deh. Oke, buat parabola. Titiknya ada di sini. Min 2,3. Nah, dia mintanya persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung di sini. Tapi kalau persamaan garis singgung kan saya harus tahu titik singgung ya. Ini titik singgung yang saya bulat-bulatin. Di A, B. Ini yang saya mau cari titik A, B dulu. Nah, tapi kan dengan bantuan garis polar ya. Ini garis polar. Kayak kemarin nih, soalnya mirip kayak di lingkaran. Berarti persamaan garis polar parabola. Itu. Di titik berapa dia? Di titik yang ditarik dari min 2,3 ya. Persamaan garis polarnya ini dia. Tadi udah rumusnya, tinggal disubstitusikan, kemudian dibuat sama saya menjadi Y sama dengan 4X min 8/3. Nah, ini udah garis polarnya ya. Kemudian disubstitusikan ke lingkaran. Dari lingkaran, saya dapat dapat lingkaran, disubstitusikan. Gitu. Saya dapat titiknya nih.
X1 sama dengan setengah, X2 sama dengan 8. Nah, saya perlu cari Y1, Y2 ya. Masukin aja bisa ke persamaan garis, bisa ke parabola. Terserah mana yang mau dipakai. Gitu. Nah, ini di sini dimasukinnya. Dapat Y1-nya sama dengan min 2, Y2-nya sama dengan 8. Jadi saya dapat koordinat 2 titik nih. A min setengah koma min 2, B-nya 8,8. Persamaan garis singgung parabola Y kuadrat sama 8X di titik A min setengah koma min 2, ini dia. Persamaan garis singgung parabola Y kuadrat sama 8X di titik singgung 8,8. Jadi pakai rumus persamaan garis singgung ya. Yang ini punten. Mana nih? Yang ini nih. Persamaan garis singgung. Rumus persamaan garis singgung yang tadi ya. Tetap ya pakai Y1. Jadi parabolanya Y bagi 2 ya. Kurung X plus X1. Tinggal disubstitusikannya. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ya. Dapat 2 persamaan ya. Lihat nih, nomor 3 nanti dijadiin tugas sama saya ya. Bisa cari tugas. Buktikan fokus dan direktif suatu parabola merupakan sepasang titik dan garis polar. Fokus dan direktif, sepasang titik dan pasang titik dan garis polar. Kita lihat deh. Fokusnya kan P,0. Ya. Parabolanya Y kuadrat sama dengan 4Px. Sekarang kita lihat kalau dia ditarik dari P,0, berarti kan persamaan apa namanya? Persamaan garis polarnya itu kan tadi Y1. Karena ini 4Px jadi 2P ya. Buka kurung X1 tambah X. Tinggal disubstitusiin kan P-nya. Y-nya diganti 0. X1-nya diganti P. Nah, dia. Jadi fokus dan direktrix, persamaan dari direktrix ini, dia merupakan garis polar. Nomor 3-nya buat PR dong. Kamu bisa print screen. Coba. Ini dia udah buat PR ini bagus kalau menurut saya. Soalnya bagus. Di gambar ya. Ini gambarnya kayak gini. Ini buktikan kuadrat jarak dari fokus suatu parabola ke sembarang garis singgung itu sama dengan hasil kali jarak fokus ke puncak parabola dan jarak titik singgung ke garis direktrix. Jadi D-nya ini jarak fokus ke garis singgung. Jadi kan kamu bisa lihat nih. Berarti D-nya ini kan jarak fokus. Jadi fokus P,0 itu ya. Maaf, jarak P,0
ke garis singgung. Garis singgungnya kan rumusnya ini ya. Y P1 sama dengan dulu apa ya? X plus X1 ya. Nah, ini udah dapet nih. Ini kamu pakai rumus jarak ya. Kemudian D1 itu adalah jarak fokus ke parabola, ke puncak parabola. D1 jarak fokus ke puncak parabola. Ini dia nih. Ini kan sama dengan P nih. Tahu dari mana nih P kan? Ini jarak titik singgung ke garis direktif. Jarak titik singgung ke garis direktif. Dari sini panjang kemari apa? Ada X0 ya. Kayak ini mah titik singgungnya 0,0 ya. Ini 0 ya. Nanti nggak dapat. Ini panjangnya 0. Ini panjangnya P. Berarti panjang D2-nya itu jarak titik singgung ke garis direktif kita udah tahu nih. X0 tambah P. Nah, tinggal kamu buktikan. Kuadrat jarak yang ini, yang D kuadrat itu sama dengan D1 kali D2. Udah ya, buat kamu buktikan ya. Oke. Ini sih udah dibuktiin namanya. Oke, sudah habis. Kita latihan soal ya. Ada deh. Kita latihan soal ya. Mau kerjain ya. Pelan-pelan ya. Tadi kan soal latihan ini. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya kamu kerjain. Oke. Kita latihan soal. Yang soalnya masih sederhana banget. Oke, silakan. Nomor 1, tentukan garis normal. Ini kayak tadi udah ya. Di titik ini. Titiknya udah ada. Yang belum ada gradiennya ya. Kalau di titik ini berarti kan kita dapat persamaan garis singgung ya. Jadi langkah pertama lihat dulu. Ini kita lihat dulu ya. Saya biasanya biar kebayang di gambar. Kita gambar ya. Pertama parabola ya. Karena dia di min 2, min 1,2. Oh, menghadapnya salah ya parabola. Karena
Dia titik singgungnya min 1,2. Kalau di sini ya. Nah, ini garis singgung ya. Nah, ini garis normal nih. Ini garis normal. Garis normal melalui titik nih, Mbak. Bisa ya. Yang belum ada gradiennya kan? Berarti kita harus cari persamaan garis normal ya. Supaya dapat gradien. Itu. Garis normalnya berapa? Terus MGS-nya berapa ya? MGS-nya berapa? Lanjut. GS sama GS kan tegak lurus dengan garis normal ya. Nah, kita dapat ya M garis normal sama dengan min 1/MGS. Oke, lanjut. Tolong dikerjakan. Kerjain dulu ya. Silakan. Tuh udah dikasih tahu. Nanti nomor 2 aja. Enggak ya, enggak dikasih tahu ya. Di print screen sudah? Oke. Silakan dikerjakan. Yuk. Yuk, dicari. Berapa menit? 5 menit ya? Bisa ya?
Permisi Ibu, saya mau nyoba nomor 1. Baik, baik. Saya izin share screen ya, Ibu. Ya, silakan. Sudah Ibu. Oke, saya lihat ya. Ya, melalui ini. Iya. Oke, betul. Gradiennya segini. Iya, betul. Oh, ya, betul, Mbak. Siapa namanya? Septiani Ibu. Ah, ya, ini betul. Ini yang pertama. Dapat ini ya. Gradiennya ya. Kali ini gradien. Jangan M2, Mbak. Ini kalau nulis. Jadi GN
sesuai aja. Ini Oh, GS ya, gitu. Kalau ini berarti gradien itu ya. ya Ibu. Nah, begini. Oke, makasih Mbak. Terima kasih kembali Ibu. Lanjut ya. Lanjut berikutnya. Saya nggak kasih tahu ya, boleh ya. Nah, ini mudah nih. Persamaan garis singgung parabola membentuk sudut 120. Gradien kan sama dengan tangan theta. Silakan. Bisa ya. Yuk. Kamu. Saya lagi ngajar. Kenapa? Saya tunggu di depan, boleh dong. Ini sambil curhat aja. Ya, sebentar ya. Ambil duduk. Bisa di sini aja. Sini. Ayo, silakan. Siapa? Ini muda, yuk. Ini tangan tetanya ini gradien garis kan ya? Halo. Ini gradien garis singgung ya. Besok kamu dikasih tahu ya gini, ntar besok gimana ya? Tangan berapa? 120 kan? Hmm. Jadi ini dapat tuh ya. Itu y kuadrat sama dengan 10x. Berarti P-nya berapa nih? P-nya sama dengan berapa? Tadi
Persamaan garis singgung dengan gradiennya M, rumusnya apa tadi? Y, 1, gitu kan? 5/2 Ibu P-nya. Ah, 5/2 P-nya. iya 2,5 ya. Ya, sekarang cari bintang. Tangan 20, 120 berapa? Kemudian cari persamaan garis singgung dengan gradien yang kita ambil. X tambah P per M ya. Nah, ayo. Ya, bintang. Tangan 120 berapa? -akar 3 Ibu. Sama 3. Yang kuliah cuma bintang aja, sus. Ya sudah, kalau gitu persamaan garisnya dia ini apa map salah ya saya rumusnya. Sekarang persamaan ininya persamaan garis singgung dengan gradien yang maaf, persamaan garis singgung parabola y kuadrat sama dengan apa 10x dengan gradien berapa tuh? Gradiennya 43 ya. Ada. Tinggal masukin aja kan ya. Bisa kan ya? Ibu. M-nya ganti min akar 3, P-nya ganti 2,5. Oke, tentukan persamaan parabola yang memiliki fokus. Nih, garis direktriksnya min 6. Mau bikin fokusnya di sini ya. Berapa? 5, min 2. Ini dia fokusnya. 5, min 2. Garis direktriksnya di sini nih. X min 6. Kan jaraknya dari sini kemari. Ini pusatnya kan di sini nih. Pusatnya di sini, jaraknya harus sama ya. Ya, sekarang cari pusatnya. Nah, silakan pusatnya berapa? Ya, pusatnya berapa? Pusatnya berapa? Ini kan garis direktriknya sin X sama dengan min 6. F-nya 5, min 2. Panjang ini nih, jarak dari fokus ke direktriks. Kalau saya bagi 2, berarti ini koordinat titik pusat ya. Koordinat titik pusatnya berapa? Kori? Kor? Berapa Kori? Pusatnya 5,0 bukan? Pusatnya min 2 sih tetap kan. Pusatnya min 2. Coba panjang kemari, berapa sih panjang kemari nih? Ini 6.
Ini 2. 6 dibagi Em, ditambah 2 kan min satu 8. sama Min min dua bukan? satu, Ibu. Min Kan satu. Min coba satu, deh. Bu. Oh, min 1. Ini kan panjang dari sini kemari 6. Panjang dari sini kemari 2, jadi 8 kan. Kalau 8 dibagi 2 kan 4. Ya, berarti kan panjangnya 4 nih kemari. Panjang kemari. Kemari juga. Oh, ntar dulu saya salah. Maaf, saya salah ya. Ini panjang kemari 5 ya. Ya kan? Dari sini kemari 5 ya, Mbak. Panjang dari sini kemari 6 ya. Jadi berapa? Oh, 4 sih ya tadi saya salah ya. Panjang dari sini kemari 5 ya. Pusatnya berapa jadinya? Panjang kemari Min satu koma min dua. ini min 2. Panjangnya berapa, Mbak, dari sini kemari? Dari garis direktrix ke F jaraknya. 5 sama 6, 11 ya. Ya, min 11, Ibu. 11 kan. 11 dibagi 2, 5,5 ya. Ya, Berarti lima kemari setengah. 5,5 nih. Berarti di sini koordinatnya berapa? 0,5. Ya, min 0,5. Oke. Nah, persamaan parabola dengan pusatnya min 0,5. P-nya berapa? Fokusnya kan udah ada nih. Garis direktrixnya kan belum ada nih. P-nya berapa? Pusatnya kita udah dapet ya. Min 0,5. Pakai setengah aja ya. Lima ya. Koma min 2. Nanti kan nanti kita dapat nih. Dan ya, persamaan parabolanya yang kita cari nanti tinggal P-nya ya. P-nya berapa? Betul ya. Persamaan. Yang pakai transformasi ya. Siapa itu? Pak Indra Ali. Pak Indranya suruh kemari aja. Bu, Mbak. Ini dia nih. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ini
Lihat ya. Panjang dari sini kemari kan P ya. Ibu, saya udah. Tapi bentuknya ada X kuadratnya, Ibu. Masa sih? Enggak kan? Kan dari sini kan panjangnya, kalau kita lihat kan panjangnya P dia kan ya. Aduh, bentar ya Mbak. Panjangnya P kan. Dari sini kan panjangnya P. Jadi P-nya sama dengan 5,5 kan? Kita tahu. Ibu, saya udah, Bu. Tuh, ya kan? Udah dapat? Dapat. Tapi yang enggak, yang Y kuadrat. Iya. Jadi gimana? Berapa Mbak? Siapa namanya? Triani. Ya, jadi berapa persamaannya? Dia pusatnya di min setengah koma min 2. Persamaannya jadi Y kuadrat plus 4Y min 22X. Jangan di ini, di biasa aja. Jadi min plus plus ya di sini ya. Plus 2 kuadrat. Ini aja Mbak, jangan di Oh iya, sederhana. Y plus 2 kuadrat sama dengan 22X plus 11. Ya, 4 kali 5,5 ya. Ya, 4 kali 5,5 dikali X plus 0,5. Ya, betul. Iya, Bu, Mbak. Oh ya, Jadi P-nya itu jarak dari pusat ke F ya. 0,5,5. iya Bu. Ya, jadi nggak usah di ini Mbak, nggak usah di apa Oh, namanya kalau jadi hasil akhirnya begini yang aja, 22X ya? ya biar kelihatan pusatnya. 21 ya, 22 Bu. kedua ya. Oke, makasih ya. Oke, ya lanjut sekarang. Udah nomor berapa nih? Nomor 4 sekarang. Oh, ikut-ikut ya. Orang pesona aja. Hapus saja ya, biar aman. Nah, ini tadi nih sama nih. Tadi udah saya ini PR aja buat kamu ya ini ya. Udah kamu kerjain ya. Kan tadi sama dengan yang udah saya jelasin. Cari polar, cari titik potong, cari polar, kemudian cari titik potong, terus cari persamaan garis, cari gradien persamaan garis, singgung, kemudian karena dia tegak lurus berarti dapat gradien garis normal, dapat persamaan garis normal di titik ini. PR buat kamu, ya ini ya. Saya kasih soal lagi ya.
Nah ini saya belum coba bikin nih. Tapi kamu coba aja dulu bikin dulu. Nomor 4 kan udah ya. Oke, silakan nomor 5, 6. Gitu. Nomor 4 kan tadi udah diajarin ya. Nomor 5 dan 6. Ya. Iya bro, tadi saya sih bukan kalau saya itu belum pasang. Yang urusan kamu bisa selesai. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, silakan. Siapa yang udah ini? Pusing saya. Ribet amat sih jadi orang. Nadia, Nadia. Nggak simple-simple gitu, Nadia. Bentar ya. Lagi mikirin yang ini nih. Lingkaran yang melalui titik ini. Titik pusatnya terletak di sini.
Ya. Aduh, Nadia, Tapi kalau proceeding sebenarnya sih siap sih, Prof. Tinggal daftar conference-nya aja sama proceeding artikel tapi kan ini. udah ya. Oke. Sekarang kamu cek dulu yang nomor berikutnya. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik puncak lingkaran. Yang melalui titik puncak lingkaran. Misalnya ya. Parabola kali ya. Dan titik-titik ujung locus rectum melalui lingkaran dan titik-titik melalui pusat lingkaran dan titik-titik locus rectum. Lihat nih Mbak, ini ada parabola, ya. Ini pusatnya itu 0,0 ya. Tuh, aduh, lagi ya. Lagi lihat lagi. Ini ada parabola. Nah, dia melalui titik puncak parabola. Melalui ya. Berarti 0,0 ya. Kemudian dan titik-titik ujung locus rectum. Ini fokusnya kan tadi ya. Fokusnya P,0 ya. Ini locus rectumnya ya tadi. Kan udah dijelasin sama saya tadi ya. Nah, titik A-nya di sini ya. Kalau kamu cari persamaan garis AB kan. Ini apa persamaan garis AB-nya kamu tahu ya. Persamaan garis AB-nya sama dengan X sama dengan P ya. Nah, kemudian kamu potongkan kan. X sama dengan potongkan potong potongkan kita benar jangan begini bahasanya nggak enak. Sebenarnya kita mau mencari titik A dan P ya. Tadi kan saya udah ngerjain ini ya. Yang tadi panjang setengah tali busur sama dengan 2 kali parameter gitu kan ya. Dan ya, ini kamu ada nih. Ini persamaan garisnya sama dengan P. X sama dengan P memotong ini ya. Y kuadrat sama dengan 4PX ya. Dan tinggal substitusikan ya. Maka tinggal kamu gantikan Y kuadrat sama dengan 4. Ini 4P kuadrat ya. Y-nya kamu dapat dong ini. Plus minus 2P ya. Tadi kan mendapat nih. Nah, berarti koordinat titik A-nya kamu tahu nih. Jadi 2P. Koma. Yang tingginya ya. Salah nih saya. Koordinatnya jadi P ya. Kan ini P. Koma 2P ya. A-nya. B-nya jadi P. Koma min 2P. Udah ya. Bisa dong.
kamu cari nih, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik puncak lingkaran 0,0, titik-titik ujung lotus rektumnya A sama dengan P, 2P, dan P, min 2P. Ini sama aja cari persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. Cari ya. Cari persamaan lingkaran yang melalui titik A, P, 2P, W, 0,0, dan B, P, min 2. Bisa ya? Oke. Halo? Nah, Bisa di Ibu. Oke, di print screen. Sisanya kamu latihan sendiri ya, cari ya Mbak soal-soalnya ya. Bisa kamu ini di print screen biar kamu buat latihan soal mangga untuk parabola. Kita kutik ya. Udah ya, di print screen ya. Udah ya. Buat latihan. Terus Mbak Punten, Mbak Madia. Madia, Iya, Ibu. udah di print screen belum tadi soalnya Mbak? Yang 1 sampai 6 tadi kan ya, Ibu? Ini. Ini print screen dulu. 6 sampai 11. Udah. Nanti buat latihan soal kamu ya. Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nanti kalau misalnya masih ada mau pertemuan, monggo dipersilakan kamu bisa hubungi saya ya untuk bahas soal-soal. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Bu, Ibu permisi. Maaf mau bertanya Ibu. Tadi saya masih kurang jelas ya yang nomor nomor satu. Tadi itu kan nomor satu sebenarnya mudah. Tapi tadi cari apa gradiennya itu bagaimana ya Bu? Kan tadi gradiennya kan belum belum diketahui baru titiknya aja gitu. Mungkin yang saya masih kurang jelas itu cara cari gradiennya itu Bu kalau pakai titik. wabarakatuh. Satu yang mana? Nah itu Bu Yang mana? Ini nomor kan satu ini. tentukan persamaan garis normal. Persamaan garis normal di titik min 2, min 1,2 berapa sih? Ini garis normalnya berarti kamu kan tahu Y1 itu ya. Kan min 1 ya. Min 2 buka kurung X plus X1 ya. Itu kan. Persamaan garis lingkar ininya berapa jadinya? 2Y Dua. sama dengan min 2 Min 2 min kali 2 dikali PE X eh, ditambah 1 kurang 1. dikurang 1. Ya sudah, ini gradiennya berapa nih? Jadi kalau saya sederhanain berarti sama dengan 2Y ya nih. Dengan min 2X plus 2 ya. Y sama dengan berapa? Y-nya min X 1 Ibu. plus Y-nya min X plus 1. min X plus 1. Ini MGS-nya berapa nih? MGS-nya Gradien min 1 Ibu. min 1. Nah sekarang MGS-nya udah 1. Nah garis singgung sama garis normal kan tegak lurus. Jadi gradien garis normalnya berapa? Gradien garis normalnya min 1 dibagi min 1 saya 1 Ibu. Apabila tegak lurus. Udah 1 kan? Kamu bisa dong cari persamaan. Jadi kamu di sini ya. Kamu bisa cari persamaan garis normal melalui titik ini dengan gradien ini bisa dong. Gradiennya sama dengan gradiennya sama dengan 1. Bisa.
Rumusnya Y min Y1 M buka kurung X min X1. Ya. Tadi dicari. Baik, Ibu. Oke, sudah Baik, ya. Ibu. Terima kasih. Maaf kalau masih kurang jelas. Ya, nanti banyak latihan soal lagi ya. Ya, baik. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu belajar. Nanti kalau misalnya butuh latihan soal lagi bisa hubungi saya. Ya. Baik. Assalamualaikum semuanya. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik, Ibu.